Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Joki Grammar. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana teknik membedakan antara simple present, simple past, dan simple future jika digabungkan dalam satu soal. Jadi di akhir pembelajaran semoga teman-teman bisa mengenali saya, bisa mempelajari bagaimana perbedaan antara ketiga tesis ini dengan mudah. Oke, lanjut saja tanpa berbasa-basi ya, kita mulai. Soal nomor 1, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan triknya. Jika teman-teman menemukan sebuah soal seperti ini, langsung cari apakah dalam satu soal itu ada keterangan waktu atau tidak. Jika satu soal itu tidak memiliki keterangan waktu, maka teman-teman bisa simpulkan bahwa soal itu adalah present ya. Simpulkan saja bahwa soal itu adalah present. Nah, ingat, present itu bagaimana? Present itu kata kuncinya wajib menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama menggunakan s atau tambah es. Tergantung dari subjeknya ya, tergantung dari subjeknya. Apakah menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertamanya harus menggunakan s. Nah, sekarang perhatikan subjeknya. Subjeknya di sini dia menggunakan kata she. Nah, she ini wajib menggunakan kata kerja pertama pakai s ya. Oke, maka jawabannya adalah B. Kenapa? Karena di sini dia tanpa s. Nah, kita perhatikan satu-satu. A ini adalah kata kerja pertama. Kemudian kata yang B ini kata kerja pertama menggunakan S. Kemudian yang C itu adalah kata kerja bentuk kedua, ciri-cirinya menggunakan tambahan id. Kemudian yang D ini menggunakan kata will. Will ini karakter dari simple future yang menceritakan masa depan. Maka jawabannya adalah bravo ya, bravo. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan, caranya sama dengan yang di atas. Langsung cari dari kata pertama sampai kata terakhir apakah ada keterangan waktunya. Nah, di sini ada kata last ya. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Di sini ada kata last yang merupakan karakter dari simple past ya. Simple past, ingat, simple past itu wajib menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, di sini dia menggunakan kata kerja pertama. Yang B, kata kerja pertama menggunakan s. Kemudian C ini ada kata kerja bentuk kedua tambah id yang merupakan karakter dari kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Kemudian D ini ada kata will. Maka jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 3 ya. Kita melangkah ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 caranya sama dengan yang tadi. Cari kata pertama sampai kata terakhir ada keterangan waktu atau tidak. Nah, di sini ada kata tomorrow. Tomorrow itu artinya besok. Berarti ini adalah simple future ya. Ini adalah simple future. Simple future itu wajib menggunakan kata will plus kata kerja pertama. Maka jawabannya adalah A sampai D. Satu-satunya yang menggunakan kata will adalah kata opsi D ya. Selanjutnya kita pindah ke nomor 4. Kita mulai percepat ya. D bla 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 sampai di titik ada keterangan waktu atau tidak. Di sini ada kata yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Kemarin menunjukkan masa lampau. Berarti dia adalah past. Past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua adalah Charlie ya. Ini kata kerja pertama, ini menggunakan S, kemudian ini menggunakan will, maka jawabannya adalah Charlie. Nomor 5, soal nomor 5 kita pindah ke nomor 5. Kata kuncinya ada kata next week. Next week itu adalah simple future ya.
Next week itu adalah simple future. Ingat, future menggunakan kata will, maka jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Oke. Nah, the girl bla 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 usually arrive after dinner. Apakah ada keterangan waktu atau tidak? Nah, di sini tidak ada keterangan waktu, kemudian ditambahkan dengan ada kata usually yang artinya biasanya. Kata usually itu merupakan karakter dari simple present. Ingat, fungsi dari simple present itu adalah menceritakan kebiasaan ya, menceritakan kebiasaan. Nah, simple present menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama menggunakan S tergantung dari subjeknya. Di sini subjeknya adalah kata the girl. The girl ini dia cuma satu orang kan, berarti bisa diganti jadi kata she. She itu berpasangan dengan kata kerja pertama yang menggunakan S, maka jawabannya adalah B. 7. Nah, nomor 7 ini opsi B-nya ada di bawah ya. Opsi B-nya ada di bawah, kita hapus dulu. Nomor 6. Oke. Di nomor 7 ini tidak ada keterangan waktu ya. Mulai dari kata my sampai titik tidak ada keterangan waktu. Nah, coba perhatikan di soal ini itu ada dua kalimat. Kalimat pertama kemudian dipisahkan oleh kata penghubung when. Ini adalah kalimat pertama ya. Kemudian when I was child, ini adalah kalimat yang kedua. Ini pertama, ini kalimat kedua. Nah, perhatikan jika tidak ada keterangan waktu dalam satu soal, coba perhatikan jika teman-teman menemukan soal seperti ini ya, soal seperti ini perhatikan di kalimat keduanya. Di kalimat keduanya ini ada kata was. Was ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Ini kemarin kita sudah bahas di video paling pertama. To be, was ini adalah to be past ya, to be past. To be past itu ada dua, ada was dan ada were, tergantung dari subjeknya. Nah, jadi jika kalimat kedua menggunakan kalimat masa lampau, maka kalimat pertama juga harus mengikut, harus menceritakan masa lampau. Maka kesimpulannya bahwa kalimat pertama ini juga harus menggunakan kalimat masa lampau yang merupakan yang harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke? Nah, sekarang perhatikan dari A itu kata kerja pertama, B kata kerja pertama yang menggunakan S, C kata kerja bentuk kedua, kemudian yang D itu menggunakan kata will, maka jawabannya adalah Charlie. Oke? Nah, jadi tidak menutup kemungkinan soal teman-teman itu akan menemukan soal seperti ini ya. Jadi ini adalah soal tingkatan soal dari soal-soal dasar yang kita pelajari dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Jadi soal tingkatan di atasnya itu adalah dia kayak begini. Ini sebenarnya materinya adalah pasangan tensis ya. Pasangan tensis. Nanti di nomor-nomor terakhir itu kita akan bahas beberapa soal seperti ini. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ya. Oke. Soal nomor 8. Nah, langsung saja cari keterangan waktunya. Di sini ada kata-kata later. Later ini merupakan karakter dari simple future yang menceritakan masa depan. Masa depan atau simple future itu menggunakan kata will. Oke, maka jawabannya adalah delta. Kemudian 9. Cari keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu adalah next month. Ada kata-kata next. Merupakan karakter dari simple future juga. Simple future menggunakan kata will, maka jawabannya adalah D.
Nomor 10, they bla 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 always book in the library. Di sini ada kata-kata always. Always itu artinya selalu, yang menunjukkan kebiasaan. Ingat, itu fungsi atau kegunaan dari simple present. Simple present wajib menggunakan kata kerja pertama yang menggunakan simple present menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama pakai s tergantung dari subjeknya. Di sini subjeknya menggunakan kata they. They itu wajib menggunakan kata kerja pertama kan, maka jawabannya adalah alpha. B salah, kenapa? Karena dia pakai s. S itu untuk subjek she, he, it, ya kan. Lanjut, kita ke soal nomor 11 sampai 13. Jadi di sini kita ada banyak soal ya yang akan kita pelajari. Ini untuk melatih teman-teman untuk menguasai simple present, past, dan future. Nomor 11, my mother sometimes delicious cookies. Di sini ada kata-kata sometimes yang artinya kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ini merupakan karakter dari simple present juga. Simple present menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama pakai s tergantung dari subjeknya. Subjeknya di sini menggunakan kata my mother. My mother itu bisa diganti jadi kata she. She berpasangan dengan kata kerja pertama pakai s. Maka jawabannya adalah bravo. Nomor 12, kata kuncinya adalah kata last. Last ini simple past. Simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maka dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua adalah Charlie ya. Kemudian selanjutnya nomor 13 kata kuncinya adalah kata yesterday yang menunjukkan masa lampau. Masa lampau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua, yang mana kira-kira? Oke, jadi jawabannya itu adalah alpha ya. Khusus untuk kata read ini adalah kata kerja tidak beraturan. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga semua bentuknya sama ya. Semua bentuknya sama, kata kerja pertama, kedua, ketiga. Jadi kata read tambah ed itu tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Maka jawabannya itu adalah alpha. Oke, selanjutnya kita ke nomor selanjutnya ya. Nomor 14. Oke, nomor 14. Oke, kata kuncinya adalah at the end of the semester. Jadi ketika teman-teman menemukan keterangan waktu seperti ini, maka dia itu adalah simple future ya. Dia adalah simple future di akhir semester ini. Oke, contoh yang lainnya misalnya dia mengatakan at the end of the bisa diganti of this month atau of the year. Jadi ini keterangan waktunya bisa diganti di akhir semester. Atau di akhir bulan, atau di akhir tahun, atau di akhir pekan. Itu juga boleh ya. Di sini kalau dia menceritakan future, maka harus menggunakan kata will ya. Maka jawabannya adalah delta. Kemudian lanjut. Soal nomor 15 sampai 17. The train bla bla bla. Oh ya, di sini ada keterangan waktu, kemudian ada train ini artinya kereta api. Jika ada sebuah soal yang menanyakan atau ingin menjelaskan tentang fasilitas umum kereta api, kemudian jadwal bukanya sekolah, kemudian keberangkatan pesawat terbang, semua fasilitas publik umum itu dia harus menggunakan simple present ya, simple present. Maka ingat, simple present itu menggunakan kata kerja pertama tergantung dari subjeknya ya. Kata kerja pertama atau kata kerja pertama menggunakan s. Tergantung dari subjek. Di sini subjeknya adalah the train. Train ini karena tidak ada tambah s, maka kita simpulkan bahwa ini bisa diganti jadi kata it. It itu berpasangan dengan kata kerja pertama pakai s. Maka jawabannya adalah
B. Nomor 16, they never. Di sini ada kata kunci never. Ya, never itu merupakan menceritakan kebiasaan. Never ini artinya tidak pernah, ya. Dia menjelaskan kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti dia simple present. Ingat simple present, ya. Simple present menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama pakai S tergantung dari subjeknya. Kita cari dari A sampai D yang menggunakan kata kerja pertama itu adalah ada A, ada B. C salah tambah id, D salah pakai will. Nah sekarang subjeknya adalah kata D. D itu aja menggunakan kata kerja pertama tanpa menggunakan S, maka jawabannya adalah alpha. 17, kata kuncinya adalah kata few days ago. Ada kata-kata ago, ya. Ini merupakan simple past. Simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua yang mana? Ini kata kerja pertama, ini menggunakan S, kemudian ini kata kerja bentuk kedua, dia menggunakan will, maka jawabannya adalah Charlie. Oke, kita hapus, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Kita ke nomor 18 sampai nomor 20, ya. Nomor 20 kita percepat. Nomor 18 kata kuncinya adalah kata next week. Kata next week ini menggunakan simple future, ya, fungsi dari simple future. Simple future menggunakan kata will, maka jawabannya adalah delta. 19, birds bla 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 in the sky. Dia ingin mengatakan burung itu terbang di langit. Ini merupakan fakta atau kebenaran umum. Jika ingin menceritakan sebuah fakta atau kebenaran umum, pengetahuan umum, maka itu adalah fungsi dari simple present, ya. Simple present. Nah, perhatikan subjeknya ini jamak. Kenapa? Karena menggunakan S, ya. Jadi ini birds, ini bisa diganti jadi kata day. Bisa diganti jadi kata day. Day itu berpasangan dengan kata kerja bentuk pertama. Maka jawabannya adalah alpha. Ini salah, kenapa pakai S? Ini kata kerja bentuk kedua. D salah, pakai will. Nomor 20. Oke, di soal nomor 20 ini kita naik ke soal tingkatan di atas, soal dasar, ya. Soal dasar sama dengan yang kita kerjakan di nomor 6 tadi. Nomor tadi yang pasangan tesis, jadi kita belajar bagaimana pasangan tesis untuk 6 nomor terakhir, ya. Di 6 nomor terakhir. Oke. Nah, perhatikan di soal ini itu tidak ada keterangan waktu, ya. Soal ini tidak ada keterangan waktu, jadi kita simpulkan dulu, kita cari dulu bagaimana kalimatnya, bagaimana kalimat soalnya. Oke. Ini adalah kalimat pertama sampai di kata dokter, kemudian dipisahkan dengan menggunakan kata penghubung mulai dari kata W sampai school. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Kita simpulkan kalimat pertama ini, kalimat kedua ini dia kalimatnya bagaimana? Langsung perhatikan kata kerjanya. Di sini itu dia menggunakan kata finish yang merupakan kata kerja pertama yang menggunakan S. Oke, nah di sini saya mau jabarkan, ya. Nah, pasangan tensesnya, ya, pasangan tensesnya itu future selalu berpasangan dengan present, ya, selalu berpasangan dengan present. Future itu karakternya menggunakan kata will plus kata kerja pertama, kemudian present berpasangan dengan kata kerja pertama atau menggunakan S, ya. Karena di sini dia sudah menggunakan kata kerja pertama, maka di sini di kalimat pertamanya harus menggunakan kata-kata will, ya. Maka dari A sampai D yang menggunakan kata will itu adalah delta. Nomor 21. Perhatikan. Ini adalah soal pertama, kalimat pertama, kemudian ini lagi kalimat yang kedua, ya. Ini kalimat yang kedua. Oke, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Caranya sama dengan yang di atas. Cari kata kerjanya. Kata kerjanya di sini menggunakan kata finish, kata kerja pertama, ya, hampir sama dengan yang di atas. Maka di kalimat pertamanya ini harus menggunakan kata will.
ya, harus menggunakan kata will. Maka jawabannya adalah delta. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor berikutnya. Kita hapus, kemudian kita turunkan. Oke, soal nomor 22. Soal nomor 22 ini, perhatikan, when they were at the park, they bla 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 basketball with his friends. Nah, di sini ya, di sini ini adalah kalimat pertama, kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Ini adalah kalimat kedua, ya. Nah, ini kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, bagaimana kalau dia soalnya kayak begini? Kata kerjanya di sini menggunakan where. Where ini to be past, ya, to be past. Nah, jika kalimat pertama menggunakan past, maka kalimat keduanya juga itu harus berbentuk past, ya, harus berbentuk past. Nah, past bagaimana? Menggunakan kata kerja bentuk kedua. Past juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maka cari. Nah, di kalimat kedua berarti di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua, kan? Dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua adalah Charlie. Nah, ini kata kerja pertama. Ini kata kerja pertama yang menggunakan S, ada S-nya. Nah, kemudian D menggunakan will. Lanjut, nomor 23. Nomor 23, she bla 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 meal when she had. Nah, di sini ini kalimat pertamanya, kemudian kalimat kedua. Kalimat kedua di sini menggunakan kata had. Had ini adalah kata kerja bentuk kedua. Berarti di sini kalimat pertamanya juga harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maka jawabannya adalah Charlie, ya. Lanjut, nomor 24. Nomor 24, ini kalimat sederhana, ya. Satu kalimat saja. Nomor 24, kata kuncinya di sini adalah ada kata on Sundays. On Sundays itu artinya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu berarti menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah simple present. Simple present menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama pakai tergantung dari subjeknya. Subjeknya di sini menggunakan kata she, berarti kata kerjanya harus menggunakan s. Maka jawabannya adalah B. Kemudian lanjut, kita ke soal terakhir, ya. Kita ke soal terakhir. Soal terakhir. Oke. Nah, jadi ini adalah soal paling terakhir, ya. Kira-kira jawabannya teman-teman apa? Oke, caranya sama dengan di atas. Ini adalah kalimat pertama, kemudian ini adalah kalimat kedua, ya. Kalimat kedua. Kalimat kedua di sini itu teman-teman cari mana kata kerjanya. Kata kerjanya adalah kata when. When itu berasal dari kata go, ya. Jadi when ini adalah kata kerja bentuk kedua. Maka di sini kalimat pertamanya juga harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itu adalah Charlie. Oke. Nah, demikian pembelajaran hari ini untuk membedakan simple present, simple past, dan simple future. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini, ya. Materi hari ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sebelumnya saya mohon maaf jika tulisannya kurang jelas, ya. Tulisannya kurang jelas. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan like dan subscribe dan share ke teman-temannya, ya. Terima kasih.